Shalom Elohim, selamat malam untuk kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan membagikan satu firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-9, Markus pasalnya yang ke-10, ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop, upah mengikuti Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Saudara-saudara yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mari kita ikut Yesus. Jangan karena kita mau diberkati, jangan karena kita mau untuk mencari nama, kita mau untuk dipandang di dalam gereja atau dimanapun mencari tenar, tetapi mari Yesus mengenal hati kita. Kita cari Yesus saja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mengutamakan Yesus, mengasihi Yesus dengan apapun yang kita kerjakan setulus hati, setulus dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Waktu kita, jangan kita habiskan untuk kita mencari hal-hal duniawi yang bersifat fana. Kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk kita mencari uang, kita mencari hal-hal duniawi yang dibuat iblis menarik dan begitu indah di depan mata kita. Sehingga kita lupa bahwa yang menciptakan kita, yang ada di tengah-tengah dunia ini, ingin kita untuk menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ingin kita untuk menghabiskan waktu-waktu ada duduk di kakinya untuk mendengar apa yang ia inginkan untuk membicarakannya dengan kita, anak-anakku yang Tuhan kehendaki. Bagaimana Bapak Ibu bisa merasakan kangen ketika Bapak Ibu jauh dari keluarga, betapa rindunya Bapak Ibu untuk bertemu atau ingin mendengarkan suara anak-anak atau istri atau suami yang terpisah jauh dengan kita ketika kita ada di suatu tempat yang jauh. Begitu pula Yesus, saudara-saudara. Yesus ingin Bapak, Ibu, dan saya duduk diam di kakinya, menyapanya setiap hari, setiap saat ketika kita bangun. Janganlah kita memegang gadget kita, tetapi ketika bangun kita buka mata karena kasih karunia dan belas kasihan kita masih bernafas. Hendaklah kita bersyukur, kita menaikkan pujian, penyembahan, doa terutama kepadanya. Kita menyapanya setiap saat, pagi, siang, malam, setiap saat, saudara-saudara. Karena ia rindu. Kita adalah anak-anaknya. Ia mengasihi kita. Ia ingin untuk kita tidak menduahkannya dengan berhala-berhala duniawi ini, dengan keinginan-keinginan daging kita. Kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk mencari uang, dan tanpa kita sadar bahwa kita telah menduahkannya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi untuk mamon dan juga untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mau untuk kita benar-benar mengambil keputusan dalam kehidupan ini di detik-detik terakhir ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kengerian yang akan terjadi menimpa bumi ini untuk seluruh dunia. Akan terjadi kelaparan, bencana alam yang begitu banyak, kekeringan di mana-mana, gagal panen, akan terjadi perang.
Karena itu selaku anak-anaknya, ia mau untuk mengingatkan kita, untuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepadanya, mencarinya, mendekatkan dan melekat sungguh kepadanya. Maka ia akan menyelamatkan kita, ia akan meluputkan kita, ia akan memberikan apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan. Maka kita akan mendengarkan suaranya, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, jalan ke neraka itu lebar. Kita ke klub malam itu kita bayar, kita kemana minum mabuk, perjudian dan lain-lain, itu semuanya itu bayar dan jalannya itu lebar, saudara-saudara, dan banyak orang ada di sana. Tetapi jalan ke surga itu sempit dan tidak ada orang yang ke sana, sama cuman 1-2 orang, saudara-saudara. Sebab penderitaan itu kita harus benar-benar diproses Tuhan. Kita harus pikul salib, sangkal diri. Kita meskipun kita dicaci maki, kita dipukul, kita diperlakukan tidak adil, tetapi Tuhan mau untuk kita tidak membalasnya, sebab itulah prosesnya. Kita harus memikul salib, sebab penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan Yesus di tiang kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jika kita merenungnya, tidak sebanding, saudara-saudara. Yesus rela diludahi, ditampar, dicaci maki, bahkan sampai mati di tiang kayu salib. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita adalah anak-anak Tuhan? Kita menyebut diri kita Kristen? Mari saudara-saudara, di detik-detik terakhir ini akan terjadi ratap tangis yang dalam, akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Akan terjadi perpisahan antara orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, istri dengan suami. Sebab banyak yang terpanggil, namun sedikit yang terpilih. Karena itu saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah saat ini. Di detik-detik terakhir ini bertobatlah, bertobatlah. Selagi kemurahan dan pintu anugerah itu masih ada di dunia nyata ini. Itu karena Tuhan mau untuk kita tidak binasa. Tuhan Yesus mau supaya kita tidak masuk bersama-sama dengan iblis untuk disiksa di api kekal itu. Tetapi Tuhan mau untuk kita semua diselamatkan. Tuhan Yesus mau, saudara-saudara, untuk kita bertobat, saudara-saudara. Sebab api neraka itu bukan diciptakan untuk kita, tetapi Lucifer dan antek-anteknya yang akan dihukum di sana, bukan untuk kita. Karena itu berbaliklah saudara-saudara, sebab tidak lama lagi antikris ini akan berdiri nyata di tengah-tengah dunia ini. Memakai satu sistem jual beli ekonomi, suatu tanda yang sah yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Dan itu akan terkonek langsung dengan 5G dan memang akan merubah manusia menjadi zombie, saudara-saudara. Sebab merusak DNA-nya dari Tuhan. Dan kandungan-kandungan di dalam cairan berbahaya itu sangat berbahaya bagi tubuhmu yang adalah bait Allah, yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan kesengsaraan yang akan menimpa tubuhmu, saudara-saudara, bahkan kematian kekal di api neraka. Jangan pernah menyangkal akan nama Yesus Kristus, saudara-saudara yang kekasih. Jangan pernah menyangkal akan nama Yesus Kristus ketika hal itu datang kepadamu. Ketika hal itu datang kepadamu, jangan pernah menyangkal akan namanya. Jangan pernah menyangkal akan namanya, saudara-saudara. Apapun penderitaan, martir yang akan engkau terima di tengah-tengah dunia ini, jangan pernah menyangkal akan nama Yesus itu. Marilah datang dalam kerendahan hati. Jangan andalkan uangmu, jangan andalkan hartamu, itu tidak dibawa mati. Yang engkau akan mempertanggungjawabkan adalah buahmu di tengah-tengah dunia ini. Apa yang engkau sudah lakukan untuk Tuhan, apa yang engkau lakukan untuknya di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Ketika kamu masih bernafas saat itu adalah anugerah untuk kamu berbalik dan mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuknya. Di tengah-tengah dunia ini, yaitu menyembahnya, membawa orang-orang untuk bertobat. Sebab kengerian yang akan segera terjadi ini, saudara-saudara. Jangan saudara-saudara bilang bahwa itu hoax. Jangan saudara-saudara katakan dan tertawa, saudara-saudara. Seandainya kalian melihat baru percaya, maka
kalian akan menyesal, saudara-saudara. Sebab kengerian yang akan terjadi di depan mata ini akan sangat penuh dengan ratap tangis dan kertakan gigi yang mendalam. Sebab akan terjadi penyiksaan. Sebab akan terjadi kontrol population, manusia akan dikontrol, akan dipaksakan untuk semuanya menerima tanda binatang itu dan ada dalam satu sistem ekonomi, sistem binatang itu.